Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Teddy Suryanto. Saya dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya mengajar di sini sudah 23 tahun lamanya, sejak tanggal 17 Juli 2002. Pada konten karya ini saya mencoba mengangkat dengan tema pembelajaran mendalam 8 dimensi, profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar kerangka pembelajaran. Dengan judul Wujud Pengabdian dan Keteladanan untuk Merealisasikan Generasi Emas dengan Kegiatan Pendampingan Mendalam. Diharapkan pada kegiatan ini kami mampu mencetak dan menyelamatkan para generasi emas yang hidup dalam permasalahan, baik itu bermasalah dengan prestasi akademiknya maupun prestasi non-akademiknya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga berkembang melalui contoh dan kebiasaan baik di lingkungan sekolah. Salah satu implementasi nyata dari dedikasi saya adalah menunjukkan kegiatan pagi menyambut peserta didik dengan senyum salam sapa. Ini adalah usaha untuk kami menumbuhkan kedisiplinan serta kepercayaan diri kepada setiap peserta didik. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang pendidik, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Adalah sebuah tanggung jawab yang memerlukan tenaga ekstra dan pentingnya rumusan masalah untuk mengatasi pada setiap siswa yang bermasalah di sekolah. Saya membuat rumusan pendampingan mendalam bagi siswa yang seringkali melakukan pelanggaran disiplin, tetapi saya juga menyediakan waktu tersendiri untuk mendengarkan setiap permasalahan peserta didik dan berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bahwa saya yakin setiap peserta didik memiliki aspek positif mendapatkan arahan pada posisi yang tepat. Sebab itulah saya berusaha menggali informasi dari setiap masalah peserta didik. Bukan hanya kami lihat dari sisi aspek pelanggarannya, namun juga kami berupaya menjadi pendengar, pemandu, dan penyemangat supaya mereka dapat menemukan kembali jalan yang tepat. Menurut saya, komitmen seorang guru tidak hanya dinilai seberapa lama ia mengajar, tetapi seberapa jauh ia telah memberikan nilai cinta serta kasih serta keteladanan kepada siswa. Maka dari itu, di setiap paginya kami selalu menyambut kepada seluruh peserta didik dengan rasa sukacita. Dari hal-hal yang sederhana itulah kami yakin kami akan mampu menumbuhkan rasa sukacita, rasa kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab kepada seluruh peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Pada video praktik baik ini, saya mengambil contoh perilaku pendampingan mendalam siswa kami yang bernama Aditya. Ia adalah kelas 9. Aditya adalah siswa yang sejak awal sudah menunjukkan sikap yang kurang baik di dalam kegiatan belajar, mengajar, maupun di lingkungan luar sekolahnya. Langkah awal adalah yang saya lakukan berkoordinasi dengan wali kelasnya terkait dengan permasalahan atau kenakalan Aditya. Dan saya pun menyampaikan permasalahan yang ia lakukan sejak kelas 8 hingga kelas 9. Kemudian langkah kedua, saya melakukan komunikasi dengan pihak bimbingan konseling dan membuka pelanggaran-pelanggaran yang pernah ia lakukan, mulai dari ketidakrapian dalam berpakaian, merokok di lingkungan sekolah, bahkan ia tertidur di dalam jam pelajaran. Kemudian penanganan apa saja yang pernah BK lakukan, mereka menyampaikan bahwa mereka pernah memanggil secara personal, hingga sampai dengan diskorsing, dirumahkan dalam beberapa hari. Tetapi itu tidak membuat efek jera bagi Aditya. Tahapan demi tahapan telah dilakukan, maka fase berikutnya adalah bagaimana cara merubah karakter Aditya ini secara sukarela. Maka disepakatilah pembinaan mendalam, di mana Aditya harus hadir di sekolah seperti biasa dan pulang juga seperti biasa. Dia hadir belajar bersama dengan saya dalam pengawasan saya. Selain itu, saya juga harus memberikan tugas pengajaran yang rutinitas saya jalankan di setiap kelas. Aditya setiap paginya harus meminta tugas
atau meminta catatan kepada guru mata pelajaran yang sudah disesuaikan dengan mata pelajaran setiap harinya. Dan Aditya setelah melakukan pekerjaan tugasnya, ia meminta nilai kepada guru mata pelajaran tersebut. Di sisi lain, Aditya harus melaksanakan sholat duha bersama saya di saat teman-temannya istirahat, bermain, jajan. Aditya melaksanakan sholat duha bersama saya. Dan sebelum kembalinya ia ke rumah, Aditya harus melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu di sekolah. Setelah tahapan itu dilakukan, baru ia bisa kembali ke rumahnya. Lalu tahapan demi tahapan sudah kami lakukan dan saatnya saya mengembalikan Aditya kepada guru BK dan wali kelasnya. Dan pengembalian Aditya ke ruang kelas. Tentu ada pesan yang harus saya sampaikan setelah kembalinya Aditya ke ruang kelas. Adalah jangan sampai ada pembulian Adit kepada Aditya. Bahwa ini adalah bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik agar bagaimana caranya merubah diri dan tidak melakukan kesalahan yang serupa yang ada di lingkungan sekolah. Akhirnya kami juga memanggil orang tuanya, ayahandanya, kemudian memberikan laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan dan menyampaikan fase-fasenya dan perihal perkembangan psikis dan mentalnya, serta hal-hal apa saja yang menjadi catatan bagi Aditya agar kedepannya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Dan ibu wali kelasnya juga memberikan pesan serta menasehati Aditya untuk senantiasa menjaga sikap, tidak berbuat kesalahan yang sama dan segera melengkapi tugas-tugas mata pelajaran yang masih kosong. Karena jika mata pelajaran tersebut masih kosong, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi nilai kelulusannya. Berakhir sudah semua rangkaian kegiatan pendampingan mendalam ini dan akhirnya kami serahkan Aditya kepada ayahnya. Berikut kesaksian perubahan pada Aditya dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran kalian di sini. Saya ingin mempertanyakan kepada kalian. Kalian tahu ya kemarin Aditya biasa? Tahu, satu kelas dengan kalian kan? Kenapa dia harus dilakukan pembinaan mendalam? Melanggar aturan. Aturannya apa aja yang dilanggar? Seperti sering bolos pelajaran, sering tidur di kelas. Terus, kamu tahu? Merokok. Merokok. Berapa kali ketangkep merokok? 2 kalian. 2 kali. Oke, kamu tahu Bajunya kurang rapi. Oh, bajunya kurang rapi. Oke, baik. Sebelum pembinaan mendalam dilakukan, kamu tahu nggak Adit itu diapain aja prosesnya? Dipanggil di ruang BK, diskorsing sama kena pembinaan. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kamu siapa namanya? Maira. Kamu? Alisa. Alivia. Ketiganya tentu tahu kan, setelah kita melakukan pembinaan mendalam, apakah ada dampak positifnya atau ada perubahannya bagi Adit maupun lingkungan dalam ruang belajar itu sendiri? Menurut aku, Adit jadi mau mengerjakan catatan yang belum lengkap. Menurut saya, Adit berpakaiannya lebih lengkap dan lebih rapi, dan dia juga di kelas sudah jarang tidur. Menurut saya, Adit udah mulai nolak ajakan teman-temannya buat main atau nggak ribut di kelas. Selama ini dia masih ngeributin di kelas nggak? Udah nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau sebelum-sebelumnya Sering. Ngeganggunya seperti apa? Kayak pakai sapu lidi, dipukul-pukulin teman-temannya, atau enggak lempar-lemparan kertas. Yang bisa berakibat fatal buat orang lain ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas kesaksian dan testimoni kalian. Mudah-mudahan ini adalah pembelajaran buat kalian juga ya. Ya, bahwa setiap masalah, setiap kesalahan itu akan ada sanksinya. Maka solusinya apa supaya kita nggak kena sanksi? Taati dan ikuti aturan sekolah. Oke, baik. Terima kasih
Atas kehadiran kalian dan kesaksian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.